Kisah misteri kali ini menceritakan tentang Dewi dan Eka, mahasiswa yang baru di sebuah universitas, sebut saja X, dan baru saja pindah ke sebuah kontrakan. Dewi merasa senang sekali karena merasa beruntung mendapatkan kontrakan yang murah dengan lokasi yang tidak terlalu jauh dari kampus mereka. Meskipun Eka juga merasa senang, tetapi kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Dewi pun bertanya kepada Eka apa yang dia khawatirkan. Sejenak Eka terdiam. Kemudian Eka pun menceritakan kalau dia teringat pesan kakaknya. Kakaknya sempat berkata, hati-hati kalau dapat kontrakan murah. Jangan-jangan angker. Dewi pun tertawa terbahak-bahak dan menyuruh Eka untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Akhirnya, Eka pun mencoba untuk tidak terlalu memikirkan perkataan kakaknya. Dan mereka pun memutuskan untuk segera mulai membersihkan kontrakan baru mereka yang cukup kotor, karena sudah lama tidak ada yang menempati. Saat membersihkan rumah itu, pandangan Eka tertuju pada tembok dengan bercak-bercak berwarna hitam. Eka merasa jijik dengan bercak-bercak tersebut. Namun Dewi berkata, mungkin cuma sekedar jamur itu. Udah lama kan soalnya rumah ini kosong. Eka pun berusaha membersihkan bercak hitam itu dengan sebuah kain. Namun tidak bisa hilang. Dewi akhirnya memberikan ide untuk mencat ulang atau menutupi tembok kotor itu dengan wallpaper. Dan Eka pun menyetujui ide tersebut. Tidak terasa, waktu pun berlalu. Sudah hampir 1 bulan, Eka dan Dewi menempati kontrakan baru mereka. Suatu malam, Eka sedang berada di kamar mandi ketika tiba-tiba ia mendengar suara pintu terbanting cukup keras. Eka pun berteriak memprotes. Wi, kamu nutup pintu gitu banget? Baru ribut ya sama pacar baru kamu? Namun tidak ada balasan dari Dewi. Sesaat kemudian terdengar langkah kaki mendekati pintu kamar mandi. Lalu terdengar seseorang mengetuk pintu kamar mandi 3 kali. Eka menjawab dari dalam kamar mandi. Sebentar Wi, nanggung nih. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari balik pintu kamar mandi. Tolong. Eka pun mulai ketakutan. Wi, gak lucu ah, jangan bercanda ya. Awas kamu. Buru-buru menyelesaikan kegiatannya di kamar mandi dan segera keluar dari kamar mandi untuk memarahi Eka. Belum selesai Eka memprotes, tiba-tiba Eka tersadar kalau ternyata tidak ada siapapun di rumah kecuali dirinya. Lalu tadi siapa? Pikir Eka dalam hati. Ketakutan pun merasuki seluruh tubuh Eka. Dan keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Terlihat Dewi memasuki rumah. Dewi meminta maaf karena pulang terlalu larut. Alasannya, pacarnya tiba-tiba mengajak nongkrong. Namun, Eka hanya terdiam. Dewi pun keheranan melihat Eka yang terlihat pucat dan ketakutan. Loh, Wi, kamu kenapa? Kok pucat gitu? Tanya Dewi. Dengan terbata-bata, Eka bermaksud menceritakan apa yang barusan ia alami. Namun, tiba-tiba ia teringat pesan kakaknya tentang kontrakan angker. Dan akhirnya, Eka pun mengurungkan niatnya untuk menceritakan kejadian itu. Namun Dewi yang masih penasaran kembali menanyakan apa yang terjadi kepada Eka. Eka pun segera beralasan kalau tadi ada kecoak terbang ketika dia di kamar mandi. Dewi pun tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Eka.
Beberapa hari kemudian, terlihat Dewi sedang asik ngobrol dengan Miska, seorang teman kuliahnya di sebuah ruang kuliah. "Benar kamu kontrak di rumah yang di ujung jalan itu, Wi?" tanya Miska. Dewi pun mengiyakan, lalu menanyakan kenapa memangnya. Dengan sedikit canggung, Miska menjawab, "Nggak apa-apa kok, Wi." Dewi bertanya lagi, "Kenapa memangnya?" "Jangan bikin penasaran dong, Miss," kata Dewi. Dengan ragu-ragu, akhirnya Miska pun menjawab, "Gak apa-apa, Wi. Cuma kok aku sering dengar kalau rumah itu angker, Wi." Dewi terkejut mendengar apa yang dikatakan Miska. Serius kamu?" tanya Dewi lagi. Miska pun melanjutkan ceritanya. Menurut rumor yang beredar, dulu ada seorang mahasiswi yang kontrak di situ. Akan tetapi, tiba-tiba suatu hari mahasiswi itu hilang. Berbulan-bulan keluarga dan polisi sudah mencari, tetapi sama sekali tidak ada petunjuk keberadaan mahasiswi itu. Polisi mencurigai teman prianya, tapi karena tidak cukup bukti dan dia seorang anak pejabat, maka kasusnya dihentikan. Dan sampai hari ini masih belum ditemukan mahasiswi itu. Dewi terlihat pucat usai mendengarkan cerita Miska. "Terus gimana, Miss?" tanya Dewi. Miska kembali melanjutkan ceritanya. "Ya, sejak hari itu katanya kontrakan itu angker banget. Sering ada suara minta tolong dan suara perempuan menangis gitu." Dewi sebenarnya meragukan cerita Miska karena menurut Dewi selama mereka tinggal di situ mereka tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Miska pun berkelakar bahwa paling itu semua hanya rumor dan Dewi seharusnya merasa beruntung karena dapat kontrakan murah. Tetapi Dewi tidak bisa melupakan cerita itu dan berencana menceritakan apa yang dia dengar kepada Eka. Sementara itu di kontrakan, Eka yang sedang berada di kamar mendengar ada suara terhisak. Eka pun keluar dari kamar dan terlihat Dewi sedang duduk di meja belajarnya sambil tertunduk dan menangis terhisak. Eka mencoba menanyakan apa yang terjadi. "Kamu kenapa, Wi? Ribut ya sama William?" "Sudahlah, tinggalkan saja dia. Dia bukan cowok baik-baik, Wi," kata Eka. Tapi Dewi terus saja menangis. Eka mencoba menghampiri Dewi. "Ya sudah yuk, malam ini kita tidur bareng ya, biar kamu tenang," bujuk Eka agar Dewi tenang. Tangan Eka berusaha meraih pundak Dewi. Ketika tiba-tiba, "Kak, kamu ngomong sama siapa?" terdengar suara Dewi di belakang Eka. Eka dan Dewi yang ketakutan malam itu terjaga. Mereka tidak berani tidur. Eka berkata kepada Dewi, "Wi, kita pindah aja yuk. Takut aku di rumah ini." Dewi pun mengangguk tanda setuju. Namun tiba-tiba terdengar suara lirih. "Tolong." Dewi memberanikan diri untuk bertanya, "Siapa kamu? Apa maumu?" "Tolong." Tiba-tiba muncul sesosok perempuan di hadapan mereka. Eka dan Dewi pun terkejut. Dewi kembali memberanikan diri untuk bertanya, "Tolong jangan ganggu kami. Kami tidak ada maksud apa-apa." "Tolong." Sosok perempuan itu pun menunjuk ke arah dinding dengan bercak-bercak hitam. "Kak, sepertinya ia ingin menunjukkan sesuatu," kata Dewi. Eka pun menyetujui. Tak lama kemudian, sosok perempuan itu pun menghilang. Dewi dan Eka kemudian berjalan menghampiri dinding itu. "Kak, sepertinya ada sesuatu di balik dinding ini." Dewi pun berinisiatif untuk memanggil tukang untuk membongkar dinding itu, untuk mengetahui apa yang sebenarnya sosok perempuan itu inginkan. Keesokan harinya, mereka pun membongkar dinding tersebut. Betapa terkejutnya Dewi dan Eka ketika melihat di balik tembok itu ternyata ada sebuah tengkorak di dalamnya. Kemudian Dewi pun menghubungi pihak kepolisian.
Tak lama berselang, polisi dan tim medis datang ke kontrakan mereka untuk mengevakuasi jenazah tersebut. Seorang polisi bercerita kepada mereka bahwa mereka juga menemukan sebuah dompet di dalam tembok itu. Beberapa hari kemudian, polisi itu kembali menemui Dewi dan Eka. Polisi itu menjelaskan kepada mereka bahwa setelah diselidiki, ternyata tengkorak itu adalah jenazah mahasiswi yang hilang beberapa tahun yang lalu. Dan dompet yang ditemukan bersama dengan jenazah itu menjadi bukti yang kuat untuk polisi menangkap anak dari pejabat yang memang sejak awal dicurigai, akan tetapi dihentikan karena tidak ada bukti yang cukup. Dan setelah berterima kasih kepada Dewi dan Eka, polisi itu pun berpamitan. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 1990-an. Bermula saat Slamet dipecat dari pekerjaannya karena krisis ekonomi yang melanda dan terpaksa harus pindah ke desa. Harapannya, dengan uang pesangon yang dia dapat, Pak Slamet bisa membeli petak sawah di desa. Maafkan aku ya Bu, gara-gara aku dipecat, kita jadi harus pindah ke desa. Nggak apa-apa, Pak. Ini bukan salah Bapak. Rezeki kan sudah ada yang ngatur. Makasih ya, Bu. Tolong ya, Pak Lek. Kalau bisa, yang murah kontrakannya. Nggak apa-apa, Mot. Wis, kamu nggak usah banyak mikir di sini. Biar Pak Lek yang siapkan semuanya ya. Matur suwun, Lek. Akhirnya, Slamet dan keluarganya sampai di desa. Betapa terkejutnya Slamet melihat kontrakan yang dicarikan Pak Leknya. Pak Lek, kok besar sekali? Kan saya sudah bilang nyari yang murah. Mana cukup uang saya, Lek? Tenang saja, Mot. Ini kebetulan yang punya sudah lama nggak tinggal di sini. Jadi, daripada kosong, mendingan dikontrakan murah katanya. Wah, yang bener, Lek. Tapi apa, Lek? nggak enak, Mot, Pak Le mau ngomong. Nggak apa-apa, Lek. Ada apa toh? Sebelumnya ada beberapa keluarga yang mengontrak di sini. Tapi entah kenapa mereka nggak betah. Katanya mereka sering diganggu. Diganggu? Ya penunggu rumah di sini. Ya begitulah. Bahkan entah kenapa pemiliknya setiap tahun selalu merenovasi rumah ini. Ya, mau gimana lagi, Pak Lek? Memang uang saya yang terbatas. Insya Allah, nggak ada apa-apa ya, Bu? Ya, Pak. Insya Allah. Waktu pun berlalu. Tak terasa, Slamet dan keluarganya telah tinggal di rumah itu selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu, mereka tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Hingga suatu malam. Di kesunyian malam ini ku datang. Le, Ibu ngantuk. Kamu selesaikan PR sendiri ya. Iya, Bu. Tak sadar Angga belajar hingga larut malam. Tepat pukul 11 malam, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Siapa ya? Siapa di sana? Tolong. Malam-malam gini minta tolong. Jangan-jangan orang itu terluka. Bentar ya. Tolong tumbangnya mana?
Gimana ini, Pak? Apa yang terjadi dengan anak kita, Pak? Entahlah, Bu. Pak Mantri juga kemarin bingung. Sore itu, Pak Slamet tertidur akibat kelelahan menjaga anaknya yang sakit. Dalam tidurnya, Pak Slamet bermimpi bertemu Angga. Angga ketakutan dan meminta tolong padanya. Angga, kamu kenapa, Nak? Ayah di mana? Aku takut ya. Takut sama siapa, Nak? Siapa yang mencoba melukaimu? Angga? Anak ini milikku. Mimpi. Apa mungkin mimpi itu pertanda buruk? Itu cuma mimpi. Saat ini yang harus aku pikirkan adalah kesembuhan Angga. Setelah sholat maghrib, Pak Slamet dan istrinya menikmati makan malam yang terasa berbeda dari biasanya. Mereka merindukan tawa ceria Angga. Usai makan, mereka pun langsung menuju kamar Angga. Ketika mereka masuk ke kamar Angga, mereka melihat pemandangan yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Makhluk apa itu, Pak? Gak apa-apa, Bu. Makhluk itu sudah pergi kok. Angga, Pak. Angga. Gak apa-apa. Angga masih tidur itu. Setelah kejadian itu, Slamet akhirnya menceritakan mimpi yang ia alami sore itu kepada istrinya. Slamet pun curiga, apakah sosok itu ada hubungannya dengan kondisi anaknya yang hingga saat ini masih belum sadar. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanggil orang pintar untuk membantu mereka mengusir makhluk itu. Keesokan harinya, Pak Le datang bersama seorang ustadz. Pak Slamet lalu menceritakan apa yang mereka alami. Setelah berkeliling di rumah Pak Slamet, Pak Ustadz menjelaskan bahwa memang ada penunggu di rumah ini. Jadi begini, Pak, Bu. Sepertinya pemilik rumah ini melakukan ritual bubrah kandang, sebuah ritual untuk memperkaya diri. Syaratnya, sang pemilik harus melakukan perbaikan atau merenovasi rumahnya setiap tahun. Yang sepertinya kewajiban itu lalai untuk dijalankan di tahun ini. Sehingga penunggu rumah ini menginginkan tumbal. Kebetulan saat ini yang diincar adalah putra bapak dan ibu. Ya Allah. Lah, lalu kami harus bagaimana, Pak Ustadz? Mohon bantuannya, Pak Ustadz. Saya akan mencoba yang terbaik, Pak. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Tak lama setelah Ustadz mulai membaca ayat-ayat, terdengar suara tertawa melengking dari belakang rumah. Sang Ustadz pun segera bergegas ke arah sumber suara itu. Mereka terkejut. Makhluk itu terlihat berada di bawah sebuah pohon besar. Sang Ustadz pun bertanya, "Hei jin penunggu, apa tujuanmu mengganggu keluarga ini?" Perbaiki rumah ini atau anak itu menjadi milikku. Astagfirullah, berani-beraninya kamu. Derajat kamu lebih rendah daripada manusia. Pak, Bu, sebaiknya turuti saja kemauan makhluk itu. Lakukan renovasi rumah ini dan segera pindah dari rumah terkutuk ini. Keesokan harinya, Pak Slamet segera memulai renovasi rumah itu sesuai dengan anjuran Ustadz. Dan beberapa hari kemudian, Angga pun mulai sadar. Pak Slamet dan keluarganya pun kemudian memutuskan untuk segera pindah dari rumah terkutuk itu. Hai sobat, tahukah kalian ternyata ritual bubrah kandang ini gak hanya ada di Indonesia.
di luar negeri pun ada dan merupakan kisah nyata sampai diangkat ke film layar lebar. Di sana diceritakan pemilik rumah harus merenovasi rumah itu terus-menerus. Saking seringnya direnovasi, kamarnya bahkan menjadi tidak beraturan. Dan keluarga yang menetap di sana juga sering menjumpai Kamu kenapa, Mai? Panjang perjalanan, diam aja. Kamu kesel ya, Mai? Gara-gara kita harus pindah ke desa. Nggak kok, Ma. Namaku Maya. Baru sebulan lalu lulus SLTA. Pengennya sih kuliah di Jakarta. Tapi karena tuntutan pekerjaan Papa, akhirnya kita terpaksa pindah ke desa 3 tahun ke depan. Bete banget sih harus ninggalin teman-teman, tapi mau gimana lagi? Wah, rumah dinasnya besar banget ya, Pak? Iya, Mah. Kayaknya Mama harus cari pembantu deh untuk bersih-bersih rumah. Gimana, Mai? Suka nggak sama rumahnya? Mai? Gak apa-apa, Mah. Biarin aja. Mungkin dia masih capek. Aku lihat-lihat ke halaman belakang dulu ya, Ma. Iya, Mai. Jangan lama-lama ya. Sebentar lagi maghrib. Iya. Besar banget ya rumahnya. Tapi kuno banget, kayak rumah di film-film horor. Siapa ya gadis itu? Pakaiannya lucu. Mai, ayo masuk. Sini, Papa tunjukin kamar kamu. Iya, Pak. Sebentar. Kemana gadis itu? Mai, Iya, iya. nah Mai, ini kamar kamu. Bagus kan? Ya sudah, habis ini kita makan, terus kamu istirahat ya. Iya, Pak. Hah? Seperti ada yang mengawasiku. Mai, temenin Mama yuk ke pasar di dekat sini. Mai, kamu kenapa? Kok pagi-pagi sudah melamun? Enggak, Mah. Cuman kemarin malam. Kemarin malam, kenapa, Mai? Enggak apa-apa, Mah. Yuk ke pasar, Mah. Maya juga pengen jalan-jalan. Siapa tahu ketemu teman seumuran. Wah, ide bagus tuh. Siapa tahu kamu dapat teman baru. Pah, Mama sama Maya ke pasar dulu ya. Wah, warga baru ya, Bu? Iya, Bu. Kami baru sampai kemarin. Wah, selamat datang loh di desa kita. Ma, aku keliling-keliling di sekitar sini dulu ya. Dek, kamu kan baru di sini, nanti kesasar loh. Biar ditemani anak saya ya, sekalian biar kalian kenalan. Ratri, sini Nduk. Nggih, Bu. Kamu
kamu temenin Dek Maya ya keliling kampung. Enje, Bu. Ma, aku duluan ya. Ya sudah, kalian hati-hati ya. Jangan terlalu malam pulangnya. Iya, Ma. Mbak Maya pindahan dari Jakarta ya? Jangan panggil Mbak ah. Kita kan seumuran. Panggil Maya aja. Iya, Papa ditugaskan di sini sementara. Oh. Kamu tinggal di rumah besar itu ya? Iya. Emangnya kenapa, Rat? Enggak apa-apa kok. Makasih ya, Rat. Sudah nemenin keliling kampung. Enggak apa-apa, Mai. Kalau ada perlu apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Rat, kamu kenal cewek berambut pirang nggak? Cewek berambut pirang? Iya, kayaknya tinggal di sekitar sini sih. Soalnya kemarin sore, aku lihat di halaman belakang rumah. Tauku sih, nggak ada warga sini yang berambut pirang, Mai. Yang bener kamu, Rat. Ya wes ya, Mai. Aku pamit dulu ya. Oke, Rat. Sampai ketemu ya. Lalu, siapa gadis itu? Suara apa itu? Sepertinya dari ruang tengah. Dari cermin itu. Gimana, Mah? Apa sudah dapat pembantunya? Belum, Pak. Mama sudah bertanya ke sana kemari, tapi nggak ada yang mau, Pak. Setiap kali Mama bilang kerja di rumah ini, entah kenapa mereka langsung menolak. Hah? Kok aneh gitu? Iya, Pak. Mama juga heran, kenapa ya? Ya, sudah biarin, Mah. Nanti juga ada yang mau. Semoga, Pak. Maya kemana? Tumben dia belum bangun. Iya ya, Mama bangunin deh. Mai, ayo bangun, sudah siang. Mai. Loh, kamu ngapain, Mai? Mai? Mai, kamu kenapa? Pak, Maya kenapa, Pak? Tenang, Mah. Tenang gimana, Pak? Papa sudah panggil dokter, Mah. Nanti sore beliau ke sini. Gimana keadaan anak saya, dokter? Mohon maaf, Bu. Tapi setelah saya periksa, sepertinya tidak ada kelainan dengan kondisi anak Ibu. Tidak ada kelainan gimana, dok? Maaf, Bu. Saya tidak bisa membantu. Gimana ini, Pak? Tapi saya punya ide. Siapa tahu berhasil.
Putra, dan Roh Kudus. Apa itu? Tenang Pak, Bu. Saya sudah tahu apa yang terjadi di rumah ini. Gadis itu dan beberapa orang yang telah menjadi korban pembunuhan, mereka berusaha menunjukkan di mana jenazah mereka dikubur dan meminta agar dikuburkan dengan layak sehingga arwah mereka bisa tenang. Benarkah itu Pak Pendeta? Saya sudah tahu lokasi mereka dikubur. Mari kita gali dan kita kuburkan dengan layak. Untung ya, Mai. Syukurlah, Kamu udah nggak Mai. apa-apa. Puji Tuhan ya, Mah. Maya tidak apa-apa. Terima kasih Bapak atas berkatmu hari ini. Celaka, aku salah. Wanita itu ternyata dalang di balik semua ini. Dia menipuku. Gawat, aku harus segera memberitahu keluarga itu. Dilihat, Misbah